Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan mencari solusi ya. Mencari solusi apabila kita terjerat dalam pinjol ilegal. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tidak atau kita bisa keluar dari pinjol ilegal tersebut ya teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita terjebak dalam pinjol ilegal atau galpay istilahnya ya, nggak usah takut, nggak usah panik. Yang pertama, kalau kita misalkan sudah terlanjur masuk, terus kita baru sadar ternyata kita sudah menjadi korban, ini kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama, ini mengutip dari OJK ya, OJK yang mengasihkan ke kita, saya kutip dari ojk.id. Yang pertama adalah segera lunasi hutang-hutang tersebut. Kalau misalkan baru sadar ternyata pinjol ilegal, ya pertama langsung saja. Bila tidak bisa melunasi, yang kedua adalah laporkan Satgas pada investasi dan kepolisian. Tentunya itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, jika tidak sanggup membayar, ajukan keringanan seperti pengurangan bunga, perpanjangan waktu, dan relaksasi ya, pengurangan masa pencicilan atau penambahan waktu masa cicilan dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah jangan mencari pinjaman baru untuk membayar utang yang lama ya. Usahakan utang lama stop di situ dulu. Jangan mencari galpay pinjol yang baru lagi ya teman-teman. Cukup satu itu dulu, fokus, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai ya nggak usah pinjam-pinjam lagi. Kemudian yang kelima, jika mendapat penagihan yang tidak beretika, teror, baik teror maupun intimidasi, pelecehan secara verbal, kemudian segera blokir semua nomor kontak yang mengirimkan nomor teror tersebut ya teman-teman. Tentunya kan nomornya juga beda-beda, langsung blokir aja kalau misalkan mendapat teror dari nomor-nomor yang melakukan penagihan di pinjol ilegal tersebut. Beritahu seluruh kontak di ponsel jika mendapat pesan pinjol ilegal agar diabaikan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya lapor ke polisi. Dan yang terakhir, lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Kalau misalkan masih ada yang bandel masih muncul ya, lampirkan saja laporan dari kepolisian kita. Tentunya mereka juga akan berpikir ulang melakukan penagihan secara kasar ya teman-teman. Nah, itulah 5 hal yang harus kita lakukan apabila kita sudah terlanjur terjerat pada pinjol ilegal menurut OJK ya teman-teman. Ini saya kutip dari OJK. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah terlanjur terjerat dalam pinjol ilegal. Nggak usah panik, nggak usah takut. Kalau misalkan kuat dilunasi ya ya dilunasi. Kalau nggak kuat dilunasi, tentunya setelah 90 hari teman-teman sudah tidak mendapatkan teror lagi, itu menurut OJK ya teman-teman. Setelah 90 hari teman-teman sudah tidak akan ditagih-tagih lagi ya. Kalau misalkan memang nggak kuat membayar ya kuatkan mental 90 hari. Setelah itu teman-teman akan terbebas dari penagihan-penagihan baik pinjol ilegal maupun yang ilegal, itu menurut regulasi OJK yang terbaru ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ternyata ya pahitnya tidak bisa membayar hutang atau istilahnya galpay, ya teman-teman harus sabar. Tentunya setelah 90 hari nanti teman-teman otomatis dari regulasi OJK sudah tidak mengizinkan untuk menagih ke pihak peminjamnya teman-teman. Demikian informasi dari saya. Silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.